Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi sejarah pemikiran ekonomi tentang aliran sisi penawaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zagir Al-Hodi dan teman saya Yahya Fikra. Di sini kami akan membahas tentang beberapa sub pembahasan, yaitu yang pertama, definisi aliran sisi penawaran. Yang kedua, sejarah aliran sisi penawaran. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Yang keempat, perbedaan pendapat Keynesian dan monetaris. Yang kelima, program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Definisi aliran sisi penawaran. Teori atau aliran sisi penawaran adalah konsep makroekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan pasokan barang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Para ekonom dari aliran sisi penawaran berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan output melalui pemotongan atau penurunan pajak dan pengurangan aturan atau yang biasa disebut dengan deregulasi. Selanjutnya adalah sejarah aliran sisi penawaran. Dari tahun 1971 hingga 1923, perekonomian Amerika Serikat mengalami masa booming karena kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Selama periode ini dahulu yang mengikuti ajaran Keynes. Ketika perekonomian memanas pada tahun 1973, harga pangan dan komoditas mulai naik. Dan secara kebetulan tahun itu juga ditandai dengan guncangan harga minyak akibat kebijakan embargo yang dipimpin oleh negara-negara penghasil minyak. Hal tersebut mengguncang perekonomian Amerika Serikat. Semua ini mengejutkan Amerika Serikat yang dimana perekonomiannya mulai melambat, produksi mulai menurun, pengangguran meningkat, dan pada saat yang sama inflasi juga meningkatkan kenaikan harga secara umum. Dalam menghadapi hal tersebut, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan moneter yang diajarkan oleh kaum monetaris yang bertujuan untuk menahan laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Pada tahun 1980-an, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Reagan mengenalkan kebijakan baru yang dikenal dengan aliran sisi penawaran yang berasal dari para monetaris. Langkah-langkah aliran sisi penawaran yang ditunjukkan dengan penciptaan lingkungan ekonomi untuk mendorong pelaku bisnis dan perusahaan untuk berinvestasi, berproduksi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ekonomi sisi penawaran cenderung mengasumsikan bahwa besarnya permintaan agregat biasanya atau lebih selalu cukup untuk membeli apapun jenis produksinya. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak sekedar mengarahkan industri dan besarnya permintaan, tetapi untuk meliberalisasikan pasar, mengurangi pajak dan belanja publik, dan memperbesar jumlah angkatan kerja. Objek utama kebijakan ekonomi sisi penawaran adalah penciptaan kondisi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, produktivitas tinggi, dan rendahnya laju inflasi. Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah yang konservatif sejak 1979 yaitu yang pertama ada perubahan dalam hukum perburuhan untuk membatasi kekuatan serikat buruh. Yang kedua ada pengukuran pajak dan mendorong investasi dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir ada program-program privatisasi atau swastanisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Menurut Harold M. Core dan Thomas Willett, aliran sisi penawaran bisa terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama diwakili oleh Martin Feldstein dan Michael Boskin. Dalam kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak. Kenapa? Karena untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap menabung dan berinvestasi. Kelompok utama ini juga melakukan berbagai analisis mulai dari dampak perubahan pajak terhadap pasokan tenaga kerja dan juga dampak program jaminan sosial dari segi uang atau tabungan. Selanjutnya, kelompok radikal.
Dalam kelompok radikal mengatakan pemotongan pajak akan berdampak positif pada tabungan dan investasi dan juga pasokan tenaga kerja yang luar biasa serta total pendapatan pajak. Di sini, Arthur Lever dan George Gilder termasuk tokoh-tokoh dari aliran sisi penawaran, terutama kelompok radikal. Mereka juga termasuk anggota Kongres Jack Kemp. Selain mereka tadi ada juga tokoh aliran sisi penawaran yaitu Robert A. Mundell. Mundell di sini menawarkan kombinasi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, yaitu yang pertama itu kebijakan moneter, yang dimana kebijakan uang ketat untuk membendung inflasi, dan selanjutnya itu kebijakan fiskal, yang dimana ini pengurangan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan Keynesian dan moneteris. Di sini Keynes menilai bahwa peran pemerintah itu sangat diperlukan dalam pengembangan perekonomian. Keynes juga telah mempertimbangkan dasar-dasar makroekonomi. Sebelumnya, ajaran-ajaran sebelumnya seperti ajaran klasik dan neoklasik itu hanya digunakan analisis mikroekonomi. Keynes juga melihat hubungan antara variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan pajak, belanja negara atau belanja negara, ekspor, impor, pengangguran, inflasi secara umum. Di sini juga ada pendukung dari Keynes, yaitu Simon Kuznets, Wassily Leontief, dan Paul Samuelson. Sedangkan dalam pandangan moneteris, mereka itu tidak setuju dengan peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Para penganut paham moneteris berpikir pertumbuhan uang itu meningkatkan aktivitas ekonomi. Salah satu tokoh dalam aliran moneteris yang menentang bahwa peran pemerintah itu penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu Friedman. Friedman sangat keberatan dengan peran pemerintah yang begitu besar dalam ekonomi. Kalau penerimaan pemerintah juga demikian besar, tentunya biayanya juga harus besar. Sebenarnya, menurut Friedman, banyak sekali program pemerintah dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya merupakan program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Anggaran berimbang yaitu suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran atau G sama dengan T. G adalah pengeluaran yang dikeluarkan sedangkan T adalah pendapatan yang diperoleh. Jika situasi perekonomian mengalami kelangkaan sumber daya, maka pengetatan moneter atau fiskal justru akan memperparah pengangguran atau resesi. Inflasi juga dapat diatasi dengan meningkatkan penawaran agregat dengan menggerakkan AS ke bawah ke kanan. Salah satu kebijakan sisi penawaran yang populer adalah pemotongan pajak atau supply side economics. Di sini dengan pengurangan pajak tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bekerja keras lebih banyak menabung dan berinvestasi juga lebih banyak sehingga output atau pendapatan yang didapatkan akan meningkat dan inflasi juga dapat turun. Selanjutnya ada kesimpulan. Teori penawaran atau aliran sisi penawaran adalah konsep makroekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan pasokan barang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Aliran sisi penawaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Dalam upaya menghadapi inflasi dan pengangguran, aliran sisi penawaran tidak melakukan belanja publik seperti yang dikemukakan oleh aliran Keynesian, namun sebaliknya, yaitu melalui program pengurangan pajak. Salah satu kebijakan sisi penawaran yang populer adalah pemotongan pajak atau supply side economics. Dengan pengurangan pajak diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bekerja keras, lebih banyak menabung dan berinvestasi lebih banyak, sehingga output meningkat dan inflasi dapat turun. Untuk mencoba meningkatkannya, output nasional serta membuka lapangan kerja dan membatasi tingkat inflasi. Untuk meningkatkan output nasional serta membuka lapangan kerja dan membatasi atau mengurangi tingkat inflasi. Selanjutnya ada quotes. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, tetapi ingat,
harus bisa bahasa Cina. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya harap apa yang kami jelaskan dapat kawan-kawan pahami. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.